Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sinematik Horor. Apa kabar Sobat Sinematik? Semoga masih sehat dan baik-baik saja ya. Cerita kali ini bernarasumber kan dari ibu saya sendiri ya. Jadi beliau ini kemarin bercerita, berkontribusi ya, bahwa beliau pernah mengalami peristiwa horor ya, lebih tepatnya misteri, karena kejadian ini benar-benar membingungkan dan sangat aneh. Kejadian ini terjadi pada 1 tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu lah, di 2019 akhir ya, pada 2019 akhir. Waktu itu sekitar 4:30 sore ya, beliau atau ibu saya ini sedang membantu kakak saya yang akan melakukan keselamatan ya, atau kondangan. Beliau ini membantu kakak saya itu menyiapkan masakan-masakan ya, dan makanan-makanan yang akan dihidangkan sebagai sebagai hidangan ya, untuk selamatan atau kondangan lah di rumah kakak saya ini. Singkat cerita, beliau kan ini membantu di dapur ya, dan dibantu oleh anaknya kakak saya ini, sebut saja Mbak Ti ya. Mbak Ti ini berdua di dapur bersama ibu saya, dan ibu saya ini bertugas selain menyiapkan menu-menu makanan yang lain, ibu saya ini bertugas untuk memasak nasi ya, nasi uduk ya. Dan memasaknya ini kan dalam jumlah besar ya, dalam jumlah kira-kira 30 orang begitu, atau 50 orang ya, kira-kira antara 50 orang lah, 50 orang. Jadi memasaknya ini jumlah besar, dan di atas tungku ya, jadi menggunakan kayu bakar seperti itu, tidak menggunakan kompor gas karena tidak mencukupi ya, kompor gas kurang apinya kurang mencukupi. Jadi beliau ini menggunakan tungku seperti itu. Waktu beliau ini sedang memasak nasi uduk tadi, beliau ini tidak sengaja melihat keluar jendela ya, karena dapur kakak saya ini itu ada sebuah jendela yang langsung menghadap ke sebuah kolam, dan di pinggir kolam tersebut terdapat pohon bambu yang cukup rindang ya. Dan di sebelah selatan pohon bambu tersebut terdapat beberapa pesawahan, terdapat area pesawahan. Kembali ke cerita, ibu tadi saya kan melihat-lihat ke ke luar jendela ya. Ibu saya ini seperti seperti melihat sesosok manusia ya, seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon bambu ya, di bawah pohon bambu begitu. Dan sambil memasak nasi,
beliau ini perlahan-lahan mengamati ya, itu siapa ya. Dan setelah diamati lebih lanjut, ternyata itu adalah sebut saja Mas M seperti itu ya. Mas M ini pemilik kolam tersebut, pemilik area kolam tersebut, dan tanah yang ada pohon bambunya ini ya, yang kolam dan pohon bambu itulah ya. Ibu saya ini kan melihat ini Mas M yang berada di bawah pohon bambu ya. Tapi di situ ada suatu keanehan. Mas M ini selalu menunduk ya pada waktu itu. Dia berdiri tepat menghadap ke kolam, dan kolamnya ini cukup besar dan cukup dalam. Itu kalau laki-laki dewasa pasti tenggelam ya kalau ke kolam tersebut. Mas M ini kan berdiri ya, tapi berdirinya itu nunduk ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndingkluk ya. Mas M ini nunduk, dan ya pada waktu itu beliau ini, ibu saya ini tidak berpikir yang aneh-aneh ya. Itu dianggapnya itu Mas M ya, sebetulnya karena memang dilihatnya itu Mas M ya. Ibu saya itu melihatnya itu Mas M gitu. Dan terbersihlah niat ya di dalam ibu saya untuk memanggil Mas M ya, untuk diberikan memberikan beberapa makan lah, karena bukan apa-apa ya, karena kan kalau pas selamatan itu menunya beda ya. Kalau pas acara-acara seperti kondangan, selamatan ya, seperti itu menunya beda ya. Jadi agak beda lah jadi dari hari yang biasanya, atau agak enak seperti itu ya. Ya, karena itu kan niatnya ibu saya itu ingin memanggil Mas M tadi ya, dari dari balik jendela ya. Karena jendelanya ini kan dibuka sedikit ya untuk angin masuk, dan agar dapat cahaya masuk ya. Tapi kalau ingin memanggil seseorang dari luar, itu harus agak berteriak agak sedikit keras begitu, barulah kedengaran. Nah, sebelum ibu saya ini memanggil Mas M ya kan, sebelum ibu saya ini memanggil Mas M, Mas M ini tiba-tiba mulai berjalan ke ke arah kolam ya, dan agak tingkah lakunya ini agak sedikit aneh ya. Dalam arti kata aneh, kalau manusia normal ya, kalau mau pergi di pinggir kolam ya, kalau manusia normal pasti lewat di pinggir kolam ya, menghindari bagian paling dalam area kolam tersebut. Tapi yang dilihat ibu saya ini tidak. Nah, jadi Mas M ini tiba-tiba berjalan menuju ke tengah-tengah kolam ya, yang cukup dalam tadi ya. Dan ibu saya ini masih mengamati. Setelah diamati, ibu saya ini antara percaya dan tidak percaya ya. Mas M ini berjalan di atas air ya. Ini pas saya pas ibu saya bercerita seperti ini, saya sempat ngakak ya, karena ini cerita aneh bin lucu seperti itu, dan tidak masuk akal. Tetapi kata beliau ini benar-benar terjadi. Kita lanjut ke cerita. Nah, tadi kan ibu saya ini aneh ya, dan terheran-heran, dan antara percaya dan tidak percaya ya. Mas M tadi berjalan di atas air seperti itu. Tapi setelah diamati lagi dari balik jendela ya, karena ini kan ibu saya kan fokus memasak juga ya,
memasak nasi yang di atas tungku tadi ya, takut kalau gosong mungkin. Sambil memasak ibu saya ini mencuri-curi pandang ya, mengamati Mas M tadi ya. Dalam ini masih heran ya, ibu saya ini masih antara percaya dan tidak percaya kok, itu apakah benar-benar di atas air atau bukan. Tapi kata ibu saya ini benar-benar di atas air ya, Mas M ini berjalan di atas kolam seperti itu. Tapi setelah mencapai ke tengah kolam tersebut, Mas M ini kata ibu saya, Mas M ini berubah perawakan menjadi Mbak T ya, menjadi anaknya kakak saya ini. Padahal Mbak T ini kan sedang mencuci ya, piring-piring ya, untuk digunakan sebagai wadah atau tempat hidangan ya, wadah hidangan yang akan disajikan kepada para undangan yang akan menghadiri selamatan pada malam tersebut ya. Padahal Mbak Ti ini sedang mencuci di sebelahnya ibu saya. Otomatis kan waktu ibu saya melihat Mas M ini berubah menjadi Mbak Ti, otomatis kan ibu saya ini langsung cross check ya, ke Mbak Ti yang berada di sebelahnya tadi, apakah masih di situ, dan ternyata masih ada di situ. Ternyata Mbak Ti ini masih mencuci di situ, masih mencuci beberapa piring dan gelas tersebut ya. Dan alangkah terkejutnya ibu saya melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu ya, saya tidak menanyakan apakah beliau ini melihat kembali ke dalam kolam atau tidak. Mungkin beliau ini tidak berani lagi ya melihat ke dalam kolam, ke arah kolam maksud saya, karena kejadian ini kalau kita diceritain seperti itu pasti terdengar lucu ya, dan bisa dibilang aneh seperti itu, tidak masuk akal, tidak rasional. Tapi bagi ibu saya yang mengalami ini benar-benar real seperti itu, benar-benar terjadi. Dan waktu itu masih 4:30 sore ya, kejadian tersebut masih 4:30 sore, tapi yang melihat kejadian tersebut hanya ibu saya. Dan mungkin Mbak Ti ini yang mencuci tadi, yang di samping ibu saya tadi, tidak terlalu mengurus ya, karena Mbak Ti ini kan fokus mencuci ya, dan lumayan banyak piring yang harus dicuci, karena sudah ya saya bilang tadi ya, hampir 50 orang lah ya yang akan hadir. Setelah beberapa lama, ibu saya ini menanyakan Mbak Ti ya, loh, kamu tadi kan di situ, kok saya lihat berada di tengah kolam. Dan Mbak Ti ini mungkin tidak selalu merespon seperti itu, karena kan ini aneh ya, apa sih, mungkin seperti itu dipikirannya Mbak Ti. Dan ibu saya ini masih kebingungannya, dan antara mungkin halusinasi atau apa kan ya, Allah yang tahu ya, wallahu a'lam. Tapi menurut ibu saya waktu itu kan benar-benar terjadi ya. Jadi saya coba tanya lagi, siapa tahu itu halusinasi ya kan. Dan ternyata jawabannya itu selalu sama ya. Kata ibu saya ini benar-benar beliau ini melihat ya, di balik jendela itu beliau ini mengintip dan melihat apa yang tingkah laku yang dikira ibu saya Mas M tadi ya, dan berubah menjadi Mbak T tadi. Itu benar-benar terjadi ya, benar-benar dilihat oleh mata telanjang. Dan
Ini sesuatu yang aneh, yang kalau ini sangat susah untuk dinalar dan tidak masuk akal ya. Dan tujuannya itu apa seperti itu? Dan ya seperti itu saja sih Kak, dan ceritanya ya seperti itu. Dan kemudian pada malam harinya ya dilaksanakanlah selamatan kondangan tadi ya, dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Dan besoknya ya ibu saya ini kan cross check juga ya ke Mas M ya, apakah Mas M ini sore-sore itu berada di situ, apakah benar itu Mas M. Dan saya juga ikutan cross check ya, ikut menanyakan, ternyata bukan. Beliau pada waktu itu tidak ada di situ katanya. Beliau sedang pergi kemana waktu itu, apa namanya, sedang mencari rempah-rempah kalau tidak salah ya, mencari jahe, semacam jahe dan lengkuas ya, di pasar kalau nggak salah seperti itu. Jadi bisa dipastikan itu bukan Mas M. Dan ini semakin menguatkan asumsi, menguatkan pendapat saya bahwa itu ya bukan manusia ya. Seperti itulah cerita kali ini. Kurang lebihnya saya ini mohon maaf. Dan ini saya tidak tambah-tambah ya, kalau ini kurang mencekam ya, memang seperti itu ceritanya, memang seperti itu. Dan katanya ibu saya ini masih ingat betul ya ekspresi dari makhluk yang menyamar menjadi Mas M dan Mbak T tadi. Katanya ekspresinya itu hanya nunduk ya, hanya nunduk ke bawah sambil jalan di atas air seperti itu ya. Wallahu alam ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya adalah makhluk seperti itu memang gemar sekali menirukan kita ya. Entahlah, mungkin untuk menggoda iman kita atau apapun itu, yang pasti mereka suka sekali menyamar sebagai kita ya. Dan yang terpenting adalah doa, jangan sampai kita lupa doa dimanapun kapanpun. Oke, kali ini cukup segitu saja. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.